Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Lagi-lagi dan lagi-lagi Sintayong merubah sejarah sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya Sintayong berhasil mengantarkan tim nasional Indonesia di semua level kelompok umur maupun senior yang ia latih di Indonesia lolos ke babak final Piala Asia. Kini tim nasional Indonesia ia antara membuat sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Akhirnya opsi terakhir yang membuat tim nasional Indonesia berhasil mewujudkan target yang dibebankan oleh PSSI kepada tim nasional Indonesia di Piala Asia kali ini. Apa opsi terakhir tersebut? Opsi terakhir tersebut adalah ketika laga Oman berhadapan dengan Kyrgyzstan benar-benar berakhir dengan skor imbang 1-1. Oman yang berhadapan dengan Kyrgyzstan di laga terakhir penyisihan grup F sejatinya masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar melalui jalur 4 peringkat 3 terbaik. Bersaing ketat dengan tim nasional Indonesia yang menempati batas akhir lolosnya 4 peringkat 3 terbaik di fase grup. Oman bertekad meraih kemenangan melawan Kyrgyzstan yang berstatus tim paling lemah di grup F. Namun entah kenapa pertandingan terakhir yang tidak lagi menentukan untuk Kyrgyzstan justru membuat mereka mampu tampil habis-habisan untuk menyulitkan Oman meraih poin penuh. Jika tim nasional Kyrgyzstan ingin melepas pertandingan tersebut untuk Oman, bisa saja tim nasional Kyrgyzstan mengalah untuk kemenangan Oman dan Oman melenggang ke babak 16 besar. Namun hal tersebut tidak terjadi. Kyrgyzstan yang sebenarnya sudah tertinggal 1-0 di menit ke-8 lewat gol Muhsen Al-Ghassani justru tampil Spartan hingga berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80 menjadi 1-1. Hal tersebut secara tidak langsung menutup peluang tim nasional Oman untuk lolos ke babak 16 besar. Karena poin maksimal yang mereka berhasil raih dari 3 laga hanya 2 poin. Selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus berterima kasih terhadap perjuangan Kyrgyzstan hingga bisa menyamakan kedudukan di laga melawan Oman dan otomatis membuat Indonesia menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar melalui jalur 4 peringkat 3 terbaik. Ungkapan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mimin pikir pantas disematkan untuk tim nasional Indonesia. Bagaimana persiapan mereka menuju Piala Asia, termasuk menjadi tim yang paling awal dalam melakukan persiapan, di mana mereka terlebih dahulu terbang ke Turki untuk menjalani 3 laga uji coba melawan Libya dan juga Iran. Menjalani laga perdana Piala Asia berhadapan dengan Irak dengan hasil akhir kekalahan 1-3. Mimin pikir walaupun kalah, permainan Indonesia jauh lebih membaik daripada laga uji coba. Di laga kedua berhadapan dengan Vietnam, menurut Mimin ini merupakan puncak performa tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia sejauh ini. Selain dapat membungkam mulut besar para pemain Vietnam, tim nasional Indonesia juga dapat 3 poin berharga
melalui kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0. Walaupun mencetak gol lewat tendangan penalti dari sang kapten Asnawi Mangkualam. Di laga ketiga atau laga terakhir penyisihan grup, tim nasional Indonesia harus berhadapan dengan Jepang, tim terkuat Piala Asia saat ini. Seperti yang sudah diprediksi, tim nasional Indonesia yang kalah segalanya dari tim nasional Samurai Biru Jepang harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3. Dengan kekalahan dari tim nasional Jepang di laga terakhir, tim nasional Indonesia yang mencoba peluang dari jalur 4 peringkat 3 terbaik menjadikan posisi Indonesia semakin di ujung tanduk. Dan akhirnya kepastian tim nasional Indonesia lolos ke babak 16 besar didapat usai laga terakhir grup F yang mempertemukan Oman melawan Kyrgyzstan dan berakhir imbang dengan skor 1-1. Tapi ingat, semua ini belum berakhir. Perjuangan tim nasional Indonesia bersama Sintayong belum selesai. Tim nasional Indonesia masih ditunggu Australia di fase 16 besar yang akan bermain di tanggal 28 Januari nanti. Jadi itulah cara dan proses Sintayong merubah sejarah sepak bola Indonesia bersama tim nasional Indonesia termuda yang pernah tampil di Piala Asia dan juga menjadi skuad termuda di Piala Asia kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.